mau ditanyakan itu apa dan bagaimana itu jiwa aktif. Karena kan dari kemarin tuh kata jiwa aktif itu kan sering muncul gitu. Mungkin maksudnya intelek aktif kali. Ya, bisa, okay. Bisa. Monggo, gitu aja Pak. Ya, kalau kita review sedikit ya yang kemarin itu. Ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan kita pengantarnya itu membahas tentang derajat jiwa, ya kan, dimana kebangkitan seseorang atau jiwa seseorang itu kebermulaannya dia melekat kepada tubuh, ya kan, materi, ya kan, dan setelah itu dia terus aktif, ya kan, kontinuitas terus, sehingga dia punya menuju kepada bentuk-bentuk alamiah, ya kan, misalkan ketika jiwa melekat dalam tubuh, kan keterikatan kita secara substansi jiwa ini pada tubuh, ya kan. Nah, lalu kemudian beranjak, bentuk alaminya berkembang, artinya biologis kita berkembang, ya kan, dari anak-anak terus remaja membesar, kemudian genusnya berubah menjadi yang laki-laki, ya kan, kromosomnya juga berubah, yang biologisnya yang perempuan gitu. Jadi membentuk bentuk alamiah gitu. Jadi jiwa itu ketika melekat di tubuh itu kemudian pertama kali setelah membentuk kepada menempel di tubuhnya, itu kemudian berkembang sesuai dengan bentuk alaminya, ya, biologisnya maksudnya. Nah, setelah itu kemudian dia punya kekuatan indrawi, ya kan, mendengar, melihat, ya kan, itu terinstal gitu loh. Jadi ini kaitan masih di tubuh, ya kan, melekat di tubuh, terikat dengan kematerialan, ya kan, kebergantungan pada materi, kemudian berjalan menuju bentuk alaminya, yaitu biologisnya, lalu kemudian punya kekuatan indrawi, nah, itu level-levelnya jiwa. Kemudian dia meningkat lagi menjadi yang rasional, artinya jiwa itu punya kekuatan pikiran dan daya ingat, ya kan. Tumbuh, ya. Nah, jadi tumbuhnya ke sana. Jadi melekat di tubuh, kemudian bentuk alaminya, kemudian punya kekuatan indrawi, kemudian punya kekuatan kognitifnya atau pikirannya, dan daya ingatnya. Itu semua jiwa begitu prosesnya itu. Kemudian yang terakhir dia menjadi jiwa yang rasional. Nah, gitu kan. Ini kalau kita review kemarin itu kurang lebih kayak gitu. Ketika dia sudah sampai di ada jiwa yang rasional, dia tumbuh menjadi atau yang punya potensi intelek praktisi. Nah, gitu ya kalau nggak salah kan? Iya. Dia menjadi praktisi, intelektualnya praktisi. Walaupun ini masih bersifat potensial, tetapi dia sudah menuju kepada intelek yang praktisi. Seperti contoh kemarin, harga beras fluktuasi, saya bertani, dengan praktisi jadi petani, praktisi jadi orang membuat kerajinan tertentu, ya kan, membuat perabot sendiri. Kalau motor mogok dia coba perbaiki sendiri kayak gitu, jadi praktisi, sehingga kemudian dia menjadi berkembang terus menjadi intelektual yang teoritis. Nah, sehingga, tapi tentu dengan derajat yang berbeda-beda, nggak semua orang punya makom yang sama juga dalam konteks intelektual praktis dan teoritis, ya. Tapi jiwa itu begitu prosesnya itu. Nah, jadi ketika dia sudah sampai kepada potensial intelek praktisnya dan intelek teoritisnya, maka setelah potensial dia harus memang aktual. Nah, jadi dia harus menjadi sebuah eksistensi
aktualitas itu harus eksisten, harus aktual gitu, harus menjadi eksistensi kita sendiri. Artinya kita tidak hanya kemudian berhenti di punya kapasitas potensi aja sebagai intelek, tapi kita harus mewujudkan dalam keseharian, harus aktual gitu. Berkarya, ya kan. Jadi, nah ini disebut dia sudah menjadi orang yang aktual, inteleknya, nah, gitu. Intelektualnya itu aktual. Nah, ketika inteleknya sudah aktual, ini disebut intelek aktif. Jadi dia tidak terprovokasi lagi oleh derajat-derajat jiwa yang di bawahnya tadi, karena dia sudah menjadi sosok yang aktual, intelek. Jadi keaktualitas seseorang itu ukurannya dari inteleknya, gitu, bukan dari derajat yang di bawahnya. Gitu. Nah, intelek aktif ini sebetulnya yang berbicara dengan yang lebih tinggi lagi, yaitu Tuhannya, pengetahuan Tuhannya. Gitu. Jadi posisi orang yang sudah sampai di intelek aktif, ya, sebenarnya dia menjadi wadah keilmuan yang bersifat inherent, yang bersifat mendasar, yang hakiki gitu. Jadi dia menjadi penemu misalnya kan, bahkan kalau dalam tingkat yang risalah itu, nabi itu sudah sampai di intelek aktif. Jadi dia menjadi wadah semua firman Allah, ya kan. Jadi dia menjadi sumber pengetahuan. Nah gitu. Dia mencahayai gitu. Tidak ada kehidupannya terwarnai oleh nafsunya. Karena sehari-hari dia menjadi manusia yang aktual, manusia yang paripurna, manusia yang intelek, ya kan. Sehingga contoh misalkan ketika seseorang yang sudah sampai pada intelektual aktif, misalkan dia mengkritisi kondisi tertentu misalkan, atau dia mengkritisi pemerintah, ada kebijakan pemerintah yang dikritisi, itu tidak hanya mengkritisi yang sifatnya teoritis, ya, menjudge gitu, tapi dia pertama dia memahami persoalan yang dikritisi secara rinci, secara detail. Misalkan dia mengkritik kebijakan yang dianggap berpihak kepada kelompok tertentu. Nah, dia riset dulu tuh, sebelum dia melakukan lontaran kritik. Sehingga persoalan yang dikritik dia itu menjadi fakih, menjadi utuh pemahamannya, konkret. Setelah itu dia memberikan solusi. Jadi kritik yang dibangun oleh seorang yang memiliki kapasitas intelek aktif itu, dia ketika dia mengkritik, pertama dia memahami persoalan yang dikritik secara rinci, detail. Kedua, dia memberikan solusi yang terbaik. Nah, artinya ketika dia mengkritik, dia jelas memberikan solusi yang terbaik. Nah, solusi yang terbaik ini sebelumnya dia sudah mempraktekannya, sudah mengaktualkannya, bahwa solusi yang diberikan ini terbaik karena sudah teruji. Nah, gitu. Nah, saya sampai di sini jarang orang di level itu. Yang ada hanya konsep menyerang secara kritikan, entah itu dengan caci, bahkan tumbang tindih, mana yang kritik, mana mencaci maki kan. Nah, harusnya kriteria mengkritik itu 3 hal tadi. Memahami persoalan yang dikritik, memberikan solusi, dan dia aktual. Artinya dia memberikan sampel contoh. Nah, itu kriteria kritik seseorang yang sudah sampai di level intelek aktif. Nah, itu. Nah, untuk mencapai ke sana memang nggak mudah membalikan tangan. Nah, intelek aktif inilah yang sebetulnya dia sampai pada level jiwa yang tenang. Jadi ketika ayat mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Itu artinya seruan ini, perintah ini, itu nggak akan ada perlawanan. Karena pasti yang kembali kepada Tuhan adalah orang yang sudah levelnya di makom intelek aktif, gitu.
Sehingga dia serupa dengan atau identik dengan ruhnya Tuhan yang mendapatkan perintah. Jadi ketika Tuhan mau memerintahkan, mewahyukan kepada hambanya, itu hambanya sudah sampai di makom inteleknya aktif tadi. Gitu. Sehingga nggak ada membantah, nggak ada penolakan. Gitu. Nah ketika kita lihat iblis, dalam riwayat dia ahli ibadah, tapi dia nggak intelek, nggak punya kemampuan interaktif karena dia mengkritik tanpa memberi solusi. Dia komplain, kenapa harus Adam, ya kan? Nah, tapi dia nggak memberikan solusi, sehingga Tuhan memberikan jawaban. Aku lebih memahami apa yang kamu tidak ketahui. Nah, gitu. Karena apa? Kapasitas iblis, walaupun dia sudah punya kecerdasan, tapi masih bersifat potensi. Bukan intelek aktif, gitu. Bukan aktual. Ibadahnya oke, ya kan? Tapi bukan ukuran dia seorang intelek. Orang yang ahli ibadah, yang ribuan tahun kayak iblis itu, tapi dia nggak punya kecakapan intelektual yang aktif. Sehingga terpilihnya sosok Adam sebagai khalifah, itu karena memang Adam itu punya kontribusi, punya proses tadi yang disebut jiwa dari bawah, ya kan, dari tanah kata iblis, kan dari tanah hina gitu kan. Justru dari kehinaan itulah berangkat dari nol, jenjangnya dari tubuh, proses melekat dari tubuh, terus dia punya kekuatan alaminya, ya kan. Dia punya genus ini saya harus menjadi laki-laki dan seterusnya gitu kan. Kemudian dia punya kekuatan indera yang tidak dimiliki oleh iblis. Nah, itu menjadi modal itu proses. Lalu kemudian dia punya kecerdasan berpikir, ya kan, kecerdasan mengingat. Buktinya ketika Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama-nama, di situ kelihatan tuh kapasitas seorang Nabi Adam alaihissalam, ya kan. Nah, sehingga secara intelek, praktisi dan teoritis itu betul-betul nampak di situ, sangat rasional. Sehingga ini yang terpilih untuk menjadi khalifah. Dialah yang kemudian menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi, ya. Nah, jadi sebetulnya setiap manusia sebetulnya nih nggak ada jalannya seperti selain itu, dari kemelekatan kepada tubuh, ya, tapi dia bisa melepaskan kemelekatannya kepada materinya. Karena jiwa ketika menetap di tubuh, dia nggak akan menjadi tubuh kan? Ya. Dia tetap makhluk yang spiritual. Nah, cuman karena melekat, maka dia harus mengendalikan tubuhnya gitu, menggunakan sarana kemampuan tubuhnya seperti inderanya segala macam itu untuk naik terus tetap berkelanggengan di spiritual. Makanya dulu pernah kita bahas bahwa spiritual itu adalah kebangkitan akal itu bermula dari materi, kemudian bergerak terus menerus sehingga dia kemudian menuju spiritual dan berkelanggengan di spiritual hingga menuju Tuhannya, kan gitu. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi kita nggak berhenti di materi, tapi sudahkah jiwa kita sampai kepada intelek aktif? Nah, kalau sudah ini, itu nggak tersentuh oleh neraka, tidak tersentuh oleh dosa, tidak tersentuh oleh hal-hal yang bersifat provokasi, karena dia sudah menjadi wadah. Cuman jumlah manusia seperti ini sangat sedikit. Dan intelek aktif ini, upaya dia dalam berjalan menuju kualitas eksistensi yang intelek aktif ini, itu tidak semerta-merta dia raih dari jerih payah sendiri. Ada tangan Tuhan lah istilahnya. Ada tarikan Tuhan yang membantunya untuk kemudian di jalan ini. Karena banyak juga orang yang punya potensial intelek tapi melenceng, ya kan? Entah itu karena kasualitasnya, ya kan? Tapi paling tidak ketika dia murni berjalan, nggak neko-neko gitu, berjalan itu di ada semacam kekuatan yang membantunya, ya, itu dari Tuhannya untuk kemudian dia sampai kepada manusia yang tidak terwarnai, gitu. Jadi kurang ada yang membimbing ya. Membimbing, istilahnya dalam bimbingannya. Bimbingannya. Nah,
Jadi orang-orang yang dalam bimbingan inilah yang itu dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang sudah sampai di makom intelek aktif, kembalilah kepadaku. Nah, kembali kepadaku itu ku yang mana? Tuhan yang zat? Bukan. Tuhan yang hadir dalam skala yang paling puncak, yaitu manifestasi yang terdekat dengan Tuhan, yaitu cahayanya. Apa? Pengetahuannya. Jadi kembali kepada Tuhan itu maksudnya dia menjadi manusia yang mencahayai. Jadi apa namanya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Itu maksudnya, wahai orang-orang yang sampai kepada makom intelek aktif, maka kembalilah kamu mencahayai. Gitu. Perbuatan dia sama seperti perbuatan Tuhan. Persis kayak gitu. Itu Pak. Baru tuh dia sampai menjadi manusia yang paripurna. Perjalanan ini secara akal bisa ditempuh. Cuman memang setiap orang punya kausalitas yang berbeda-beda, kan? Beban hidupnya beda-beda. Ya. Dan kesungguhan juga ya. Ini sungguh-sungguh mencari itu. Ini perjalanan yang kita sebut perjalanan jiwa itu perjalanan sendiri. Walaupun kita berkelompok dalam satu masyarakat, sendiri. Kita datang sendiri, pulang sendiri. Nah, itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini ini masih garis besar nih. Artinya rincian jiwa itu bisa kita bedah pelan-pelan per bab tadi. Seperti apa sih kemelekatan dengan tubuh ya, dan seterusnya itu. Sampai kita betul-betul mengenal jiwa kita. Nah, jika orang yang sudah mengenal jiwanya, itu yang disebut fana-fana. Lenyap, ya kan. Kemudian ada lagi istilahnya dia sudah sampai kepada manunggaling kaula Gusti, sangkang paraning lumadi, kayak gitu-gitu. Jadi dia sampai kepada kualitas manusia yang paling unggul. Dan jumlahnya mungkin bisa dihitung pakai jari. Boleh jadi ada orang yang sekitar kita nggak tahu. Ya kan? Yang pakaiannya ya maaf ya kan, mungkin sederhana. Tidak berjubah keulamaan, bisa jadi. Makanya kita dianjurkan agar kemudian kita jangan memandang orang itu dari fisiknya, ya kan? Malah semua orang apa adanya. Apa adanya, seperti itu, Pak. Nah, jadi gitu. Karena kalau kita bayangkan, sejak kita melekat dengan tubuh itu sebetulnya perjalanan jiwa kita itu kan tadi jiwa itu kan ketika melekat di tubuh dia tetap spiritual kan. Itu fenomena spiritual itu sebetulnya banyak kita temukan ketika melekat dalam tubuh. Belum lagi ketika kita dalam bentuk alami kita, yaitu kok kita bisa jadi laki-laki nih. Itu kalau kita gali lagi itu ketemu itu jiwa itu. Sehingga belum lagi ketika kita membahas tentang kok kita punya kemampuan untuk berpikir, jiwa ini mengingat gitu. Itu seperti apa gitu. Belum lagi ketika jiwa kita punya pendengaran, penglihatan. Ini kalau kita bedah kita akan ketemu dengan alam-alam lain. Nah, jadi contoh saja misalkan ini. Ketika kita punya indera, kan selama ini indera itu kita pahami ya telinga, mata gitu kan, hidung gitu kan, peraba. Padahal ketika kita bicara hewan saja dah, ketika kita melihat wujud hewan, wujud kebinatangan itu dia juga punya indera kan. Pertanyaannya dari mana indera itu? Ya kan? Ya orang semua tahu dari Tuhan, tapi apakah Tuhan langsung tiba-tiba ngasih gitu kan? Bagaimana itu prosesnya? Nah, ketika wujud kebinatangan atau hewan itu mendapatkan inderanya, pertama indera yang didapat itu apa? Indera peraba. Ya kan? Contoh misalkan, kalau kita pegang benda ini, misalkan apa? Gelas ini piring ya, kita pegang nih. Ini kan pakai peraba nih. Kita raba ya.
Keras. kita bilang keras. Keras. Pertanyaannya, pengetahuan keras dari mana? Ya kan? Pengetahuan dalam. Ya, nah keras, pengetahuan keras itu sesungguhnya pengetahuan gaib. Gaib, Pak. Jadi begitu nyata, nggak bisa didefinisikan. Tapi tapi ada. Gitu. Kan kita pegang langsung keras nih. Terus pegang pisang lembut. Lembut. Dua dapat keras, dapat lembut. Lembek. Ya. Lembek keras itu pengetahuan. Itu ada di mana? Itu di alam gaib. Ini baru bicara peraba nih. Bayangkan kalau ada jiwa yang bisa masuk di alam gaib, di alam peraba, dia akan mengakses banyak hal. Jadi ada di dunia lain, tanda kutip, keberadaan yang namanya keras dan lembut. Alam lembut, alam keras. Kalau kita bisa masuk, ini buktinya kita bisa buktikan. Oh, keras. Lembut. Itu sebetulnya kita sudah tersingkap sedikit. Kita punya pengetahuan tentang keras dan lembut. Ada lagi nyelupin tangan di air basah. Lalu dilap kering. Pengetahuan basah, pengetahuan kering. Itu ada di mana pengetahuan itu? Ada di dunia gaib. Ini bab peraba. Kalau kita bisa masuk ke alam basah di dunia, jadi pengetahuan tadi apa? Peraba tadi, indera peraba ya, keras, lembut, basah, kering. Ini ada di dunia lain, tapi yang bersama kita ada dalam jiwa, ya kan? Bukan dalam tubuh ya? Bukan. Tapi dalam jiwa. Dalam jiwa. Justru tubuh ini lemah. Dia hanya menjadi alat ya transfer data aja. Jadi istilahnya. Karena kan gini, bayangin kalau nggak ada tangan, gimana ngeraba? Gimana untuk membuktikan secara empiris benda ini keras? Nah gitu. Maka inilah yang disebut melekat ke tubuh. Supaya bisa tubuh meraba, oh keras. Jadi pengetahuan keras sudah ada sebelum meraba. Berarti sebelum ada tubuh sudah ada pengetahuan. Di jiwa berarti, bukan di tubuh. Tubuh ini kan cuma alat deteksi aja. Kayak apa? Kalau listrik pakai apa namanya? Tes pen. Yang mana plus minus kan? Bukan berarti nggak ada listriknya. Nah, jadi tubuh ini kayak tes pen persis. Alat aja ya, alat. Negatif, ini positif, ini ada setrumnya nih nol gitu kan. Nah itu baru bab peraba. Jadi kita sudah mengakses di dunia gaib, di alam gaib. Itu pertama. Hewan juga punya. Hewan tahu ini keras, ini lembek, ini basah, ini kering. Sama. Itu baru di level jiwa hewan itu. Nah, selain peraba apalagi? Penciuman. Perasa. Ya kan kita bisa ngerasain sakit, hawa dingin, hawa panas, benar nggak? Kalau tadi kan disentuh, tapi ini nggak pakai sentuh, tapi kita merasa dingin, ada lebih lembut lagi, nggak perlu sentuhan, tapi ada hawa dingin nih, mungkin yang di kutub ya kan, hawa dingin, hawa panas, belum lagi ada rasa asin, kecut, manis, dan begitu banyak rasa yang luar biasa banyaknya, itu juga ada di dunia gaib. Kok tapi nyata dalam jiwa pengetahuan itu ada. Itu dia diperasa kan. Kemudian di indera apa lagi? Penglihatan. Kita melihat ini piring. Nggak perlu kita sentuh, tapi kita lihat itu ada barang nih, ya kan? Ada handphone, ada rokok, ya kan? Jadi sifatnya langsung menerima gitu, nggak pakai perantara. Ini lebih lembut lagi, langsung lihat, ya kan? Jadi dari benda yang jauh bisa kita lihat tanpa ada jarak. Lalu kemudian indera apa lagi? Pendengaran. Nah ini malah logikanya menarik ini. Kita mendengar itu justru dari hal-hal yang berlawanan. Kalau tadi kan lihat langsung mata. Kalau dengar
Misalkan nih kita bunyiin, bunyinya ada di situ kan, tapi dia berlawak masuk ke telinga. Artinya perlu sesuatu dulu untuk dibunyikan, Baru dia. lawannya kita dengar. Orang Pantulan, ngomong, kayak pantulan gitu. kayak pantulan. Mendengar dengan pantulan. Itu persis kayak telinganya kelelawar. Kelelawar itu kan matanya nggak awas. Dia cuma membunyikan ciutannya, sehingga suaranya itu memantul ke benda, lalu balik lagi ke telinganya, sehingga dia nggak bisa nabrak, padahal malam gelap gulita. Nah itu, suara itu unik. Jadi indera pendengaran itu lebih unik. Justru karena berlawan itu kita bisa mendengar. Artinya lebih lembut lagi daripada sebelumnya tadi, dari peraba tadi, dari perasa, dari penglihatan, pendengaran. Ini, tapi itu masih di level hewan, jiwa hewan. Nah itu, Pak. Jadi ini masih bicara jiwa. Jadi jiwa itu sudah mengakses alam gaib. Yaitu apa? Alam halus, alam keras. Alam belum lagi penciuman. Ya kan? Itu indera penciuman lebih tajam lagi. Kita mencium aroma, ya. Wangi sampai aroma busuk. Itu semua keberadaan aroma-aroma itu di mana coba? Bukan di benda. Bukan. Kayak tadi, keras itu keras bukan di benda ini, bukan asal usul di sini, tapi sudah ada pengetahuan. Nah itu Pak. Kemudian ya api kan panas kata kita. Padahal panas itu bukan di api, hakikat panas itu di jiwa. Gitu. Makanya makin kita kepanasan hidup ini, makin terasa neraka. Semua domainnya di jiwa. Gitu. Nah, saya kira sementara ini itu dulu ya sementara, karena memang panjang berat ya.